Golden State Warriors sedang panas-panasnya saat ini. Tim yang dipimpin oleh trio tua, yaitu Steph Curry, Draymond Green, dan Jimmy Butler ini sedang berada di tren yang positif, meraih 12 kemenangan pada 16 game terakhir mereka dan 4 kemenangan beruntun yang aktif saat ini. Tren positif ini tak lepas dari pengaruh pemain terbaik kedua mereka, yaitu Jimmy Butler. Butler tampil mempesona di musim ini. Ia merupakan pemain Warriors lain yang berhasil mencatatkan rataan lebih dari 20 poin per game selain Steph Curry. Sejauh ini, bermain pada 37 laga, Butler tampil solid dengan rataan 20,1 points, 5,6 rebound, dan 4,9 assist per game. Penampilannya jauh lebih baik dari pemain-pemain muda Warriors yang lain, seperti Brandon Podziemski, Jonathan Kuminga, Moses Moody, dan lain sebagainya. Butler tampil apik di musim ini, khususnya di 12 kemenangan terakhirnya Warriors. Pertandingan terbaiknya di 12 kemenangan terakhir Warriors adalah pada pertandingan tanggal 15 Januari 2026, tepatnya saat Warriors berhadapan dengan timnya Jalen Brunson, New York Knicks. New York Knicks merupakan salah satu tim terkuat di wilayah timur. Meski begitu, Warriors yang dipimpin oleh para pemain sepuh tetap mampu mengatasi tim ini. Bermain selama 31 menit dan 58 detik, Jim Butler tampil sebagai pendulang poin terbanyak dengan catatan 32 poin. Ia juga saat itu menjadi penyumbang rebound terbanyak dengan 8 rebounds dan menjadi pengirim assist terbanyak ketiga di timnya dengan catatan 4 assist. Pada akhir pertandingan, Butler berhasil membawa tim ini keluar sebagai pemenangnya dengan skor akhir 126-113. Selain offense, Butler juga amat handal dalam defense. Salah satu kelebihan Butler dibanding Steph Curry adalah defense. Meskipun offense dari Butler tidak sebaik Curry di musim ini, tapi defense dari Butler jelas lebih baik. Warriors sendiri merupakan salah satu tim dengan defense terbaik di musim 2025-2026 ini. Dan Jimmy Butler merupakan salah satu faktor dari hal tersebut. Sayangnya, baru-baru ini, sebuah berita menyedihkan datang untuk fans Warriors. Di tengah kemeriahan kemenangan dan tren positif ini, bintang kedua mereka, Jimmy Butler, mengalami cedera. Parahnya, ini merupakan cedera ACL yang amat buruk. Apakah ini merupakan akhir dari Jimmy Butler dan Warriors di musim ini? Mari kita bahas. Sebelum kita melangkah ke videonya, buat teman-teman yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa desain jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa loh bikin jersey satuan atau dalam jumlah banyak sekaligus. Di bulan pertama di 2026 ini, AZ Sportwear juga lagi ada promo nih, yaitu 100 ribuan aja per satu style jersey. Boleh banget kan? Oh iya, di AZ, kalian juga bisa nih beli beberapa jersey keren kayak misalnya jersey tim USA, jersey Michael Jordan, jersey Steph Curry, jersey Kobe Bryant, dan lain sebagainya. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa nih langsung aja klik link keranjang yang ada di pojok kiri bawah layar kalian atau di kolom deskripsi. Ingat, bikin jersey, AZ Sportwear, jawabannya. Butler merupakan salah satu pemain veteran yang ada di NBA. Musim 2025-2026 ini sendiri merupakan musim ke-15-nya di NBA. Dan sama seperti kebanyakan veteran lain di NBA, Butler punya riwayat cedera yang cukup banyak. Butler memang tidak pernah punya cedera yang amat buruk yang membuatnya sampai harus menepi selama satu musim penuh. Meski begitu, riwayat cederanya, khususnya cedera lutut, cukup banyak. Tahun 2016 menjadi tahun pertamanya mengalami cedera lutut di NBA. Saat itu, masih berseragam Chicago Bulls, Jimmy mengalami tegang otot pada lutut kirinya. Cedera ini bisa dibilang receh dibanding cedera robek ACL atau MCL. Meski begitu, cedera ini tetap mengganggunya saat itu karena ia harus absen selama 1 bulan dan bahkan sampai melewatkan NBA All-Star. Cedera lutut keduanya terjadi di tahun 2018. Pada tahun 2018 tersebut, Butler
sempat mengalami cedera lutut yang cukup parah, yaitu robek pada meniskusnya. Meski begitu, entah bagaimana caranya, mungkin karena Jimmy merupakan seorang pria yang kuat dan punya penyembuhan yang cepat, ia hanya absen selama beberapa minggu dan kemudian bisa main kembali di akhir musim. Cedera ketiganya terjadi di musim 2022-2023. Saat itu, bersama Miami Heat, ia sempat mengalami cedera berkepanjangan, yaitu cedera nyeri pada lutut kanannya. Cedera ini tidak separah cedera meniskus kemarin. Meski begitu, karena terus-menerus kambuh, cedera ini cukup mengganggunya dan membuatnya absen pada cukup banyak pertandingan. Di musim berikutnya, Butler pun lagi-lagi mengalami cedera lutut. Saat itu, ia mengalami cedera pada MCL-nya, membuatnya terpaksa harus absen selama beberapa minggu di babak playoff. Usai 2 tahun terbebas dari cedera lutut, pada Januari 2026 ini, Butler pun akhirnya kembali bertemu dengan cedera lutut. Butler sendiri mengalami cedera ini pada pertandingan melawan mantan timnya sendiri, yaitu Miami Heat. Butler tampil apik di game melawan mantannya ini. Sebelum mengalami cedera, bermain selama 21 menit, pemain yang sempat menjadi homeless ini tampil baik dengan catatan 17 poin, 3 rebound, dan 4 assist. Ia sebenarnya punya penampilan yang bagus, sayangnya pada saat kuarter ketiga, ia mengalami suatu kesialan. Saat kuarter ketiga menyisakan waktu 7 menit dan 41 detik, Butler yang menerima operan dari Brandon Podziemski dengan tidak sempurna, mengalami landing yang awkward. Salah satu lututnya harus menampung berat tubuhnya, membuat ACL-nya robek dan ia pun terpaksa harus keluar dari pertandingan. Menariknya, Butler tetap punya mental dan humor yang kuat usai cedera ini. Usai cedera, ia sempat bercanda dengan rekan setimnya bahwa sang wasit tetap harus membiarkannya menembakkan 2 free throw karena jatuh tersebut. Jadi, ya, meskipun sudah mengalami cedera mengerikan, tapi Butler tetap santai dan tetap punya selera humor yang baik. Butler sendiri kemungkinan besar akan langsung menjalani operasi usai cedera ini. Dan kemungkinan besar juga ia akan absen sampai akhir musim ini. Cedera ACL merupakan cedera yang mengerikan. Pemain-pemain seperti Derrick Rose, Jabari Parker, dan Al Jefferson merupakan beberapa contoh pemain yang mengalami cedera ACL dan langsung menurun karirnya. Butler, di usia yang sudah 36 tahun, jelas mengalami pukulan yang berat dengan cedera ini. Usianya sudahlah tidak muda lagi. Penyembuhannya sudah tidak secepat saat ia masih muda, dan mungkin cedera ACL ini amatlah sangat mengganggu karirnya. Warriors sendiri jelas akan sangat kehilangan usai cederanya Jimmy ini. Jimmy merupakan salah satu kepingan penting Warriors untuk meraih juara di musim ini. Posisinya dalam mencetak angka dan defense di Warriors amatlah besar. Kehilangan Jimbut berarti membuat Warriors tidak hanya bolong dalam offense, tapi juga dalam defense. Kehilangan Butler tidak hanya membuat peluang Warriors ke gelar juara jadi menipis, tapi juga membuat peluang Warriors ke babak playoff jadi menipis. Warriors saat ini tengah bertengger di urutan ke-8 dengan rekor 25 kali menang dan 19 kali kalah. Mereka saat ini tengah berada di zona play-in dan tanpa Butler, mereka bisa saja kalah di play-in dan tidak masuk ke playoff. Dengan perginya Butler sampai akhir musim, Warriors pun mau tidak mau harus lebih bertumpu kepada 2 pemain muda mereka yang lain, yaitu Brandon Podziemski dan Jonathan Kuminga. Pods diharapkan bisa semakin meledak dalam mencetak angka. Ia diharapkan dapat segera menjadi opsi kedua dalam scoring, agar beban scoring tidak terlalu berat kepada Steph Curry. Di sisi lain, Kuminga juga diharapkan mampu menggantikan peran fisikal dan defense-nya Butler. Ia diharapkan mampu menjadi forward yang agresif, yang menyerang ke dalam paint area, dan diharapkan mampu menggantikan defense Butler yang bagus. Tanpa kehadiran Jimmy Butler, kini 2 pemain tersebut harus step up, karena kalau tidak, maka berakhir sudahlah perjalanan Golden State Warriors di musim ini. Baiklah, demikian video pada hari ini. Bagaimana pendapat kalian tentang cederanya Jimbut ini? Kapan ia bisa kembali dan akan jadi seperti apa Warriors tanpanya? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya.